Mas Manu. Kali ini saya akan membahas tentang kemana perginya roh menurut keyakinan Jawa kuno. Pati adalah kekuasaan dan wewenang Tuhan dalam rangka menutup kehidupan seseorang. Manusia mati, sebaiknya dapat kembali pulang ke jagat asalnya. Keyakinan kejawen mengajarkan, tak lama setelah orang meninggal, jiwa akan berubah menjadi makhluk halus, roh, yang disebut lelembut, dan berkeliaran di sekitar tempat tinggalnya. Beberapa dari sifat kemampuan spiritual dan mistisme gaib ternyata juga dapat dimiliki oleh orang yang meninggal. Beberapa jam sebelum meninggal, tubuh seseorang dalam keadaan tidur secara organik, rohnya, karena ingin mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga atau teman, pikirnya memiliki kekuatan untuk mewujudkan diri. Oleh karena itu orang ini dapat meningkatkan diri kepada teman atau keluarga meskipun mereka berada di tempat yang jauh. Penampakan diri ini tampil sebagai orang yang masih hidup namun tidak memiliki kemampuan bicara. Orang yang berada dalam keadaan seperti itu juga dapat menulis menggunakan tangan orang yang tidak dikenal. Bahkan bisa saja tulisan tersebut menggunakan bahasa yang tidak dikenal oleh orang. Yang hampir meninggal meresuk ke seseorang bisa terjadi orang yang dirasuki berbicara menggunakan bahasa roh orang tersebut. Roh halus ini juga dapat menggunakan magnet pribadi orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan fisika. Sementara itu, orang yang digunakannya, ketika dalam keadaan tidak dirasuki, sama sekali tidak mampu melakukan ini. Kemanakah perginya roh? Alam halus adalah alam tempat berdiam para roh. Tempat ini juga disebut sebagai daerah kelangitan atau surga. Di lingkungan bumi, terdapat dua wilayah yang disebut sebagai kehidupan nyata dan daerah astral. Kehidupan nyata berada di bumi kita. Daerah astral komprehensif dalam Kamaloka dan Naraka. Naraka terdiri atas 7 bola wilayah kehidupan dan sesuai hukum pantulan, Kamaloka juga terdiri atas bola-bola. Kamaloka sebagai tempat tinggal roh-roh yang sudah meninggal akan menjadi tempat bagi roh yang baru tiba sebagai sarana belajar untuk menanggalkan pikiran dan kesenangan kama. Roh yang telah berhasil melepaskan sifat kebinatangannya dan melalui kematian yang kedua, berpindah ke tempat bumi yang terletak pada lapisan langit pertama. Ketika roh dan badan halus terlepas dari wetalannya pada hari ketiga hingga ketujuh, sifat dari badan halusnya tidak akan mengalami perubahan. Badan halus itu tetap berada dalam keadaan cenderung ke kehidupan yang ada sehingga menjadi terlalu besar untuk dipindahkan ke Kamaloka. Bagi manusia yang seumur hidupnya berlaku baik, proses perubahan badan halus disebut iatama. Dalam iatama, badan halus berubah menjadi bentuk yang sesuai untuk tempat tinggal di dunia roh halus atau dunia kelangitan. Sementara itu proses perubahan badan halus dari manusia yang selama hidupnya berbuat jahat disebut druan. Dalam druan, badan halus akan berubah bentuk kasar. Roh dengan badan halus yang kasar lebih cocok untuk tinggal di lingkungan neraka, suatu lingkungan yang digambarkan memiliki kedudukan lebih rendah dan bumi tempat kehidupan nyata, menuju kesempurnaan. Roh yang badan halusnya telah bebas dari hawa nafsu dan kesenangan disebut moksha. Roh ini akan dipindahkan menuju kelangitan pertama. Ada pula keadaan yang lebih tinggi dari moksha, yaitu bila roh dapat mencapai lapisan langit yang keempat, yang kemudian sampai di daerah langit yang kelima. Sini, roh dalam badan halus berubah dari rupa menjadi arupa. Keadaan ini disebut saya diam, yaitu mencapai satu kesatuan dengan Tuhan. Bila mana roh telah sampai dalam keadaan ini, maka setelah kematian dalam wujudnya akan sampai pada daerah di lelangitan kelima, di wilayah lelang kelima. Jiwa telah murni, atau arupa. Itulah pembahasan tentang perginya roh setelah berpisah dengan raga. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Kami doakan kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya.
Amin. Amin.